Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami berdua. Nah, di sini kita akan membuat suatu simulasi terkait materi pembelajaran kita di mata kuliah organisasi komputer, yaitu LMC atau Lidl-Man Komputer. Nah, teman-teman, sebelum kami memulai, di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Pertama-tama saya Wilhelmina Zio dengan NIM 2024-03027 dari Teknik Informatika kelas B, dan teman saya Dan saya Marcelina Kakandaha dengan NIM 2024-03036 dari Teknik Informatika kelas B. Nah, di sini kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso Purwokerto. Nah, teman-teman, apa sih LMC itu? Nah, set instruksi Lidl-Man atau LMC adalah kumpulan perintah sederhana yang dapat dieksekusi oleh model komputer abstrak. Nah, Lidl-Man komputer atau LMC digunakan untuk mempelajari konsep dasar arsitektur komputer dan LMC dan pemrograman assembly. Dan instruksi dasar LMC adalah set instruksi yang terdiri dari operasi, load atau store, aritmetika, kontrol alur, dan input atau output. Setiap instruksi diwakili oleh kode numerik, yaitu 3 digit atau opcode, dan alamat memori jika diperlukan. Nah, teman-teman, itu tadi perkenalan singkat dari kami. Untuk lebih paham, kita akan masuk ke simulasinya nanti. Nah, teman-teman, ini adalah penampilan dari Lidl-Man komputer. Nah, seperti yang kita ketahui, aplikasi LMC atau Lidl-Man komputer adalah sebuah model komputer sederhana yang sering digunakan dalam pendidikan untuk mengajarkan konsep-konsep dasar seperti bahasa assembly atau bahasa instruksi tingkat rendah. Terus yang kedua itu ada memori atau RAM. Terus yang ketiga itu ada CPU atau Central Processing Unit. Bagian dari CPU itu ada program counter atau PC. Ini ya teman-teman. Itu tuh adalah dia tuh menunjukkan alamat memori dari instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Terus yang kedua itu ada instruction register atau IR. Dia itu menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi saat ini. Terus ada akumulator ACC. Itu register serbaguna yang digunakan untuk operasi aritmetika dan logika. Yang hasil operasi seringkali disimpan di sini ya teman-teman. Terus ada arithmetic atau ALU ini ya teman-teman. Itu dia bertanggung jawab untuk operasi matematika dan perbandingan. Terus ada input. Nah, input itu area untuk menerima masukan, sedangkan output itu adalah dia tuh tempat untuk menampilkan keluaran. Nah, kita beralih lagi ke sebelahnya, ini tuh ada bagian RAM atau Random Access Memory. Ini adalah representasi memori komputer. Nah, setiap kotak-kotak ini mewakili satu lokasi memori dengan alamatnya. Misalnya 00, 01, 02 dan seterusnya. Dan nilai yang tersimpan di dalamnya. Terus ketika ada kode assembly dirakit, artinya assembly into RAM. Instruksi dan data akan ditampilkan di lokasi memori ini dalam bentuk kode mesin angka. Nanti kita akan melakukan kita akan membuat kode, nanti bisa teman-teman lihat sendiri di sini ya sebentar. Terus ada kita bisa melihat bagaimana instruksi assembly seperti input, terus ada HLT diterjemahkan menjadi kode numerik atau opcode yang disimpan di RAM. Misalnya input mungkin menjadi input, misalnya kita mau menginput 901 ketika output dia akan menjadi 902.
dan HLT itu menjadi 000 dan lain-lain. Terus ada di sini, kita lihat di sini ada tombol kontrol, ada assembly into RAM. Itu dia menerjemahkan kode assembly yang ditulis ke dalam kode mesin numerik dan menyimpannya di memori RAM. Terus yang kedua itu ada run. Run itu menjalankan program yang sudah ada di RAM secara otomatis dari awal hingga HLT. Terus yang ketiganya itu ada step. Step itu dia menjalankan program satu instruksi pada satu waktu, memungkinkan pengguna untuk mengamati perubahan pada CPU dan RAM setelah setiap instruksi. Terus yang keempat ya teman-teman, ada reset. Itu reset ini berfungsi untuk mengatur ulang status simulator atau program counter, akumulator ini di sini ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Terus ada instruction register dan lain-lain yang ini. Terus ada menu load lagi. Load ini itu memuat contoh program yang sudah disimpan. Terus ada help. Help itu artinya memberikan bantuan atau informasi tentang simulator. Terus yang ketiga itu ada select. Ya teman-teman, ada tombol select itu artinya itu untuk memilih opsi lain atau program. Terus selanjutnya itu ada tombol submit. Nah, submit atau cancel. Dua tombol ini berhubungan dengan pengeditan atau pengiriman kode assembly di panel. Di sini teman-teman bisa lihat kita sudah menyiapkan kode assembly yang mengimplementasikan sebuah loop atau perulangan. Di sini itu kita akan menjelaskan dari baris per baris. Nah, ada 00, ada 00 LDA 50. Itu LDA atau load akumulator itu dia memuat nilai yang disimpan di alamat memori 50 ke dalam akumulator atau ACC. Nah, setelah itu ada maksudnya itu adalah menginisialisasi nilai counter yang ada di alamat 50 ini ke akumulator. Pada awalnya nilai di alamat 50 adalah 0. Di alamat 50 itu adalah 0. Dan dideklarasikan oleh DAT 05 ini ya, 05 di baris 05 ini. Terus ada lanjutan yang kedua itu ada 01 add 51. Add berarti menambahkan nilai yang disimpan di alamat memori 51 ke nilai yang saat ini. Maksudnya itu menambahkan satu nilai yang ada di alamat 51 dideklarasikan oleh DAT1 di baris 6 ke counter yang ada di akumulator. Ini adalah langkah inkrementasi counter. Terus ada lagi yang kedua itu ada 202 STA50. Nah, STA itu atau store akumulator itu artinya itu menyimpan nilai yang saat ini ada di akumulator ke alamat memori 50. Itu maksudnya itu menyimpan nilai counter yang baru setelah ditambahkan 1 kembali ke lokasi memori 50. Ini memperbarui nilai counter di RAM. Terus yang ketiga itu ada 03 out. Itu artinya output itu menampilkan nilai yang saat ini ada di akumulator ke layar output. Nanti akan ditampilkan di sini teman-teman. Dan angkanya itu nanti di sini. Setelah kita run nanti akan kelihatan di sini. Diproses, setelah itu kita inputnya di sini. Kita input di sini. Setelah kita run akan menghasilkan hasil output di sini. Setelah itu ada 04 BRA ini ya. 00 itu atau branch unconditionally, yaitu mengubah program counter ke alamat yang ditentukan sehingga program akan melompat dan melanjutkan eksekusi dari alamat tersebut.
Maksudnya itu melompat kembali ke alamat 00. Dia akan melompat lagi ke sini, ke alamat 00. Instruksi LDA 50. Ini menciptakan sebuah loop. Artinya dia akan kembali ke sini dan looping. Dia akan terus mencari yang tak terbatas. Program akan terus-menerus menambah counter dan menampilkannya. Terus yang kelima itu ada 05.0. Data itu mendeklarasikan lokasi memori 05 sebagai tempat menyimpan data dan menginisialisasi nilai 0 di dalamnya. Terus ada, itu maksudnya itu adalah lokasi memori 50 yang akan digunakan sebagai counter. Nilai awalnya itu di set 0. Yang terakhir itu ada 06.1. Itu mendeklarasikan lokasi memori 06 sebagai tempat penyimpanan data dan menginisialisasi nilai 1 di dalamnya. Maksudnya ini adalah lokasi memori 51 yang berisi konstanta 1 yang akan digunakan untuk menginkrementasi counter. Sekarang kita submit ya teman-teman. Misalnya di sini kita mau, nah ini setelah kita run, dia akan mencari 550 151. Itu ya teman-teman, boleh bisa dilihat. Dia akan terus mencari di menu program counter itu ada 01, terus di instruction register itu ada 5. Address register itu 50, artinya alamat ini 50 ya, memuat nilai counter awal. Terus nah teman-teman bisa lihat ketika dia muncul di arithmetic unit itu yang di sini nanti akan muncul ke tombol plus minusnya itu ya. Ini plus 1, artinya tadi itu dia menambahkan 1. Nah, ini dia teman-teman tampilan akhirnya itu. Karena kita di sini kan tidak menampilkan input, jadi kita tidak bisa input ya teman-teman. Kita di sini kan itu programnya kita itu loop. Jadi dia akan terus-menerus mencari begini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat outputnya itu sudah 0 lagi. Output keduanya itu 0. Di sini programnya itu akan terus berjalan sampai dia menemukan titik terakhirnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya teman-teman. Kurang dan lebihnya itu nanti teman-teman boleh menyesuaikan sendirilah. Ini itu baru awal kita berproses. Sekian dan terima kasih.